10 profesi yang wajib belajar ilmu hipnotis min power dan ilmu gendam. Karena ilmu hipnotis dan ilmu gendam merupakan kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh 10 profesi ini ya. Dan oleh karena itu silakan Anda simak dari awal sampai akhir. Barangkali profesi Anda juga memerlukan upgrade keilmuan ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya, baik secara online atau secara privat langsung atau kelas workshop. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di dalam kelas pelatihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Hypnotis Mind Power Indonesia. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan menjelaskan 10 profesi yang wajib memiliki ilmu hipnotis atau ilmu gendam karena bisa meningkatkan kualitas performanya ya, sehingga dalam profesinya akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, profesi pertama yaitu sebagai seorang hipnoterapis. Nah, sebagai seorang hipnoterapis, tentunya Anda wajib mempelajari yang namanya min power ya. Dan Anda juga bisa mempelajari yang namanya ilmu gendam. Nah, ilmu gendam ini merupakan energi batin yang digunakan untuk mempengaruhi. Nah, di dalam ilmu hipnoterapi, tentu Anda mempengaruhinya hanya sekedar sugesti ya. Akan tetapi apabila Anda belajar ilmu gendam, Anda akan menyelami lebih dalam lagi tentang kaitannya sugesti, energi, kekuatan batin, pikiran bawah sadar manusia itu seperti apa, energi kuantum itu seperti apa, vibrasi, getaran rasa itu bagaimana. Bukan hanya sekedar memberikan sugesti, tapi Anda akan menyelami lebih dalam lagi tentang kaitannya energi batin, energi pikiran, dan energi pikiran bawah sadar di kelas Hypnotis Mind Power atau kelas ilmu gendam. Profesi yang kedua yaitu seorang psikolog dan konselor ya. Ini juga bisa ditingkatkan keilmuannya dengan mempelajari ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi atau ilmu gendam. Biar apa? Biar lebih dalam lagi kemampuan dalam menerapi atau mengadakan konsultasi kepada kliennya ya. Sehingga bukan hanya sekedar konsultasi saja, tapi Anda bisa juga menerapkan dengan metode sugesti, dengan energi, dengan memahami cara kerja batin manusia itu seperti apa. Maka profesi seorang psikolog dan konselor bisa mengupgrade keilmuannya dengan mempelajari ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Profesi yang kedua yaitu seorang guru atau seorang dosen ya. Nah, bagi siapapun seorang guru tentunya akan berinteraksi dengan para muridnya ya, yaitu dengan bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mendidiknya. Nah, di profesi seorang guru ini apabila mempelajari ilmu hipnotis atau ilmu gendam tentu akan memiliki nilai plus positif lagi ya, sehingga dia bisa menghipnotis seandainya kalau muridnya terjadi yang namanya permasalahan di dalam pikiran bawah sadarnya, bisa melakukan yang namanya terapi. Selain itu juga bisa melakukan pendekatan dengan metode energi. Kenapa anak ini belum cerdas? Kenapa anak ini belum luar biasa kemampuannya? Ada problem apa? Nah, dengan ilmu hipnotis atau ilmu hipnoterapi bisa menerapkan keilmuan itu ya, digunakan untuk menerapi anak didiknya sehingga menjadi anak didik yang lebih powerful lagi, lebih cerdas. Karena apa? Karena di ilmu hipnotis dan ilmu gendam kita mempelajari yang namanya pikiran bawah sadar, cara kerja pikiran manusia itu seperti apa, kaitannya komunikasi itu bagaimana. Nah, sebagai seorang dosen pun juga bisa pelajari yang namanya ilmu hipnotis dan ilmu gendam ya. Karena alumni saya juga banyak seorang dosen dan seorang guru juga belajar ilmu hipnotis dan ilmu gendam ini yang digunakan untuk mempengaruhi muridnya biar muridnya patuh, taat, rajin, dan tentunya bisa diprogram agar menjadi mahasiswa atau anak didik yang sangat luar biasa. Seandainya mahasiswanya ada problem di dalam suatu pekerjaan, dalam lingkungannya, nah ini dosen bisa melakukan pendekatan dengan cara hipnotis atau dengan cara ilmu gendam yang bertujuan untuk membantu dan melepaskan mental atau trauma yang ada di dalam diri mahasiswa. Profesi yang keempat ini juga bisa ditunjang dengan kemampuan ilmu hipnotis atau ilmu gendam, yaitu seorang sales atau seorang penjualan ya. Tentunya berinteraksi dengan klien, dengan pembeli. Nah, dengan mempelajari ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan ilmu pengaruh ini tentunya dalam menawarkan suatu produk atau suatu jualan tentunya bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar para pembeli ya.
para customer, sehingga para customer ngerasa nyaman, ngerasa rileks, dan ngerasa pas cocok beli di dagangan Anda. Tentunya dibarengi dengan produk Anda yang sangat powerful. Nah, ini ilmu gendam dan ilmu hipnotis ini juga bisa dipelajari oleh para penjual atau seorang sales ya. Karena banyak juga para penjual, para sales juga mempelajari ilmu hipnotis. Nah, di kemampuan ilmu hipnotis mind power ini, Anda akan mempelajari lebih dalam lagi tentang kekuatan pikiran bawah sadar, tentang energi, kekuatan batin, kekuatan rasa yang digunakan untuk jualan atau untuk marketing ya. Karena di ilmu hipnotis juga ada materi hipno marketing. Nah, tentunya dengan mempelajari ilmu gendam dan ilmu energi hipnotis mind power ini, maka tentunya Anda akan jauh lebih powerful lagi, karena bukan hanya mengandalkan pikiran sadar, bukan hanya mengandalkan yang namanya komunikasi, Anda juga menggunakan yang namanya batin Anda yang digunakan untuk menjual suatu produk atau dagangan Anda. Yang kelima, yaitu profesi seorang motivator atau seorang pembicara. Nah, bagi Anda para pembicara atau seorang motivator, tentunya Anda ingin bagaimana memotivasi orang lain lebih mengikuti instruksi yang Anda berikan. Ketika Anda berbicara kepada orang lain mendengarkan. Hikmat bagi seorang pidato itu juga diperlukan ya dalam mempelajari ilmu gendam dan ilmu hipnotis ini. Ketika mempelajari ini semuanya, tentu dengan memahami cara kerja pikiran, energi batin ini bisa Anda kirimkan kepada para audien yang Anda sedang motivasi atau sedang Anda berpidato, seperti itu ya, biar klien-klien Anda mengikuti instruksi yang Anda berikan. Tentunya pidato Anda akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan tentunya akan menjadi berkesan bagi para pendengarnya. Begitu juga ketika Anda tampil dalam berpidato, dalam public speaking atau seorang motivator, tentu Anda memiliki daya karismatik yang luar biasa, sehingga aura Anda, cara berbicara Anda, isi kata-kata dalam berbicara Anda itu sangat berbobot ya. Tentunya ini menjadi idaman siapapun, seperti para pembicara hebat tokoh yang ada di dunia. Profesi yang keenam yaitu seorang dokter dan seorang perawat ya. Nah, seorang dokter, seorang perawat pun juga berhadapan dengan seseorang klien ya. Klien atau pasien. Tentunya dengan mempelajari ilmu hipnotis, ilmu gendam, dan ilmu pengaruh ini, Anda bisa melakukan yang namanya terapi kepada klien Anda. Bukan hanya sekedar memberikan obat, tapi Anda memberikan sugesti positif, memberikan saran yang tepat sehingga klien Anda merasa nyaman dan merasa tenang. Karena saya juga memiliki seorang alumni, seorang dokter dan seorang perawat, juga saya ajari dengan teknik ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Alhamdulillah, beliau dalam mempraktekkan keilmuannya dalam menerapi pasien merasa lebih senang ya. Karena apa? Kita tepat dalam mempengaruhinya. Sehingga ketika orang itu dikasih obat, nah obat ini juga bisa diminum. Seperti itu. Nah, ketika obat ini diminum tentu akan mempercepat proses penyembuhan. Karena ada ya, ketika orang diterapi atau mau disuntik, tentunya dia takut dengan jarum. Nah, ada juga alumni saya, seorang dokter, dia diterapi dulu biar tidak takut tentang jarum. Ada fobia darah, fobia minum obat. Nah, ini bisa diatasi ya dengan ilmu hipnotis atau ilmu gendam. Nah, bagi seorang perawat, seorang dokter, kemampuan ilmu gendam bisa menunjang profesi Anda lebih powerful lagi dalam melayani masyarakat. Yang ketujuh yaitu seorang pelatih atau seorang coach ya. Seorang coach atau pelatih ini juga sangat cocok mempelajari ilmu gendam dan ilmu hipnotis. Tentunya dengan mempelajari ilmu hipnotis mind power dan ilmu gendam, sehingga Anda memberikan saran, memberikan instruksi kepada anak didik Anda dalam Anda coaching. Nah, tentunya Anda bisa menyarankan suatu teknik-teknik terapi sehingga orang tersebut akan berhasil dalam mencapai tujuannya. Nah, dengan kemampuan ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi, tentu coaching Anda akan menjadi sangat berkualitas. Nah, ini segudang manfaat dalam mempelajari ilmu hipnotis. Yang kesembilan yaitu seorang pengacara atau seorang negosiator ya, yaitu seorang yang ahli negosiasi, seorang pengacara. Nah, ketika Anda menerapkan kemampuan ilmu hipnotis mind power, tentu Anda akan mudah sekali mempengaruhi audien Anda dalam menegosiasi jalan enaknya itu seperti apa, jalan terbaiknya bagaimana. Nah, kemampuan ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ini juga sangat diperlukan ya sebagai seorang pengacara. Ada juga alumni saya itu seorang pengacara muda,
dia juga belajar ilmu hipnotis dan ilmu gendam kepada saya. Saya ajari bagaimana cara membuat orang lain itu takluk seperti apa, bagaimana orang lain itu mengikuti instruksi yang diberikan itu bagaimana orang ini bisa cerita secara detail, secara runut itu bagaimana cara menghadapi kliennya itu seperti apa, yang ngeyel, yang seperti ini, biar deal bagaimana. Tentu dengan ilmu hipnotis dan ilmu gendam hipnotis mind power ini bisa menunjang kemampuan Anda atau karir Anda sebagai seorang pengacara atau seorang negosiator. Nah, yang terakhir ini bisa dipelajari oleh semua pemimpin atau seorang manajer, tentunya pemimpin keluarga, pemimpin dalam suatu organisasi, atau apapun yang istilahnya saya nyebutnya adalah seorang manajer atau seorang bos. Tentunya kemampuan ilmu hipnotis dan ilmu gendam ini bisa Anda terapkan dan sangat cocok untuk memimpin suatu organisasi yang Anda pimpin, atau paling sederhananya yaitu memimpin keluarga Anda. Biar apa? Biar keluarga Anda itu harmonis, taat dan patuh kepada Anda. Dan tentunya ketika Anda memberikan solusi kepada anak Anda, membimbing istri Anda, membimbing suami Anda, atau mendidik anak Anda, tentu dengan kemampuan ilmu hipnotis dan ilmu gendam, tentunya Anda bisa menjadi seorang manajer atau seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Oke? Mungkin ini 10 profesi yang sangat cocok mempelajari yang namanya ilmu gendam dan ilmu hipnotis mind power ini. Dan tentunya semuanya di sini dijelaskan secara ilmiah, secara logis, dan siapapun bisa mempelajarinya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena semuanya secara rasional dijelaskan step by stepnya ya, langkah-langkahnya tentang cara kerja pikiran manusia itu bagaimana, potensi pikiran bawah sadar itu bagaimana, cara kerja batin itu bagaimana, semuanya dijelaskan secara lengkap dari A sampai Z, semuanya dijelaskan. Nah, siapapun bisa mempelajarinya, yang penting Anda percaya diri dan Anda mengikuti step by step yang saya ajarkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi bukan hanya sekedar menidurkan orang lain, tentu keilmuan ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi atau ilmu gendam memiliki segudang banyak sekali manfaat ya. Bukan hanya menidurkan orang, mempengaruhi orang, tapi bisa juga digunakan untuk pemberdayaan diri atau menaikkan karir Anda. Oke? Dan bagi Anda yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu gendam, ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu hipnotis mind power, tentunya Anda bisa bergabung di kelas pelatihan saya, yaitu dengan cara menghubungi nomor yang ada di video ini. Oke? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ini Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.